Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar di tema 7 subtema 3 pembelajaran 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di pembelajaran 4 pada muatan IPS, kita akan belajar mengenai menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, tentunya setiap daerah satu dengan daerah lain dapat memiliki keragaman bidang ekonomi berdasarkan kenampakan alam. Nah, yang pertama, bidang kegiatan ekonomi pada pertambangan merupakan kegiatan untuk mengolah dan memanfaatkan hasil bumi yang berasal dari galian. Contoh, barang tambang yaitu berupa emas, tembaga, dan pasir, besi atau intan, aluminium, biji besi, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, pada bidang industri merupakan kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, contohnya seperti pada industri tekstil. Yang ketiga, pada perdagangan itu merupakan kegiatan yang menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Contohnya seperti pedagang sayur ini. Nah, ia menyalurkan barang dari produsen seorang petani ke konsumen seorang pembeli. Nah, yang keempat, ada bidang ekonomi jasa. Nah, kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya seperti jasa kurir atau jasa seorang guru. Nah, selanjutnya kita belajar pada muatan bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan itu merupakan bentuk ringkas dari suatu teks bacaan yang bertujuan untuk menguji kemampuan pembaca dalam menemukan pokok-pokok permasalahan sebuah tulisan. Nah, yang harus kita lakukan untuk membuat ringkasan itu yang pertama, membaca dengan cermat keseluruhan teks. Yang kedua, menandai gagasan pokok pada setiap paragraf. Yang ketiga, menyesuaikan gagasan pokok tersebut menjadi kalimat yang utuh. Yang keempat, menyusun kembali kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Dan yang kelima, mencermati dan memeriksa kembali kalimat yang telah dibuat sesuai pedoman ejaan baku. Nah, seperti itu cara kita untuk membuat ringkasan atau rangkuman. Selanjutnya pada muatan PPKN, kita akan belajar menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Tentunya di Indonesia ini banyak sekali keberagaman yang ada, entah itu dari agama, dari ras, dari suku, atau dari lainnya. Nah, toleransi itu merupakan sikap saling menghormati antar sesama manusia. Nah, berikut bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Nah, tentunya sikap-sikap yang harus kita tanam sejak dini yaitu pertama, harus menghormati orang yang sedang beribadah. Kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Gitu ya. Untuk yang kedua, toleransi dalam keragaman suku bangsa itu juga harus menanamkan sikap toleransi sejak dini. Yang pertama, kita harus saling menghormati antar suku. Kedua, berteman tanpa membedakan suku dan ras. Yang ketiga, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air.
Nah, yang ketiga, toleransi dalam keragaman budaya dan sikap yang harus kita tanam adalah tidak mengejek budaya dari daerah lain, mampu mempelajari budaya dari daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri, dan melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Yang terakhir, keempat, toleransi dalam keragaman gender. Gender itu merupakan jenis kelamin, dan sikap yang harus kita tanam yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan teman laki-laki dan perempuan dalam berteman. Yang kedua, memberikan hak yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, tolong-menolong tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Nah, itu sikap-sikap toleransi yang harus kita tanam sejak dini. Nah, sekian dari Ustazah. Silakan kalian mendiskusikan sikap toleransi kepada guru atau kepada orang tua kalian. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.